Apakah ini kiamat? Sosok makhluk kosmik kuno bernama Galactus mengancam akan melahap bumi sebagai makanan, memusnahkan seluruh kehidupan di dalamnya. Halo semua, kembali bersama PS Secap Movie di sini. Kali ini kita akan menyelam dalam alur cerita film The Fantastic Four: First Step yang dirilis pada tahun 2025. Sebelum kita masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, The Fantastic Four: First Steps, mari kita mulai. Di dunia alternatif bernama Earth 828 pada era 1960-an, 4 penjelajah angkasa yang terdiri atas seorang ilmuwan bernama Reed Richard, istrinya Susan Storm, adik Susan, Johnny Storm, serta sahabat dekat mereka, Ben Grimm, memulai ekspedisi luar angkasa. Misi mereka adalah meneliti badai kosmik misterius yang tengah melanda bagian tertentu di alam semesta. Namun, saat memasuki zona badai, pesawat mereka rusak. Keempatnya terpapar oleh energi dahsyat dari badai kosmik. Tubuh mereka berubah. Tubuh Reed mampu melentur dan merenggang tanpa batas. Susan memperoleh kemampuan untuk menjadi tak terlihat dan telekinetik. Johnny menjadi api itu sendiri, sementara Ben berubah menjadi makhluk batu dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Kelompok pahlawan ini membentuk kelompok yang dikenal sebagai Fantastic Four, berdedikasi untuk menjaga keamanan bumi dari ancaman musuh. Kepopuleran mereka meluas ke seluruh dunia hingga Susan berhasil menjalin suatu aliansi perdamaian dengan Molman alias Harvey, pemimpin misterius dari dunia bawah tanah bernama Subterranea. Hubungan ini menjadi tonggak keseimbangan antara dunia permukaan dan dunia bawah tanah. 4 tahun berlalu sejak perubahan hidup mereka. Suatu pagi, Susan dengan sebuah alat tes kehamilan yang menunjukkan hasil positif kehamilannya. Dengan penuh haru, ia segera memberitahu sang suami. Namun, di sisi kebahagiaan keduanya, kekhawatiran muncul dalam benak Reed. Ia takut anak mereka akan mewarisi efek radiasi kosmik yang pernah mengubah mereka berempat. Namun Susan menenangkannya, anak mereka pasti akan tumbuh dengan sehat. Segera mereka memberi kabar pada Johnny dan Ben yang turut merasakan kebahagiaan. Reed segera mempersiapkan segalanya, menyiapkan kamar bayi, bahkan meminta pihak kepolisian untuk menjaga kelahiran buah hati mereka agar terlindungi dari ancaman apapun. Di suatu hari, saat sedang bekerja, Reed menerima transmisi sinyal misterius dari luar angkasa. Ia menyalinnya ke piringan vinil. Johnny yang penasaran sebagai pilot pesawat luar angkasa Excelsior memutar rekaman itu di kamarnya. Suara asing dalam transmisi menimbulkan kegelisahan yang diperkuat oleh firasat buruk Reed. Pada saat ini, Reed memperkenalkan The Bridge, sebuah alat ciptaannya yang memungkinkan pemindahan materi organik antar tempat. Sementara itu, Susan tengah memeriksakan kandungannya yang makin membesar. Dengan kekuatan transparansi, ia memperlihatkan pada Reed sosok anak laki-laki mereka yang sehat dalam rahimnya, yang ingin mereka beri nama Franklin. Namun, ketenangan serta kebahagiaan mereka terusik oleh ledakan besar di langit. Johnny dan yang lain segera terbang menelusuri sumber ledakan. Ada sosok wanita perak menaiki papan selancar terbang ke pusat kota. Wanita itu mengabarkan bahwa bumi kini berada dalam ancaman pemusnahan oleh entitas kosmik kuno bernama Galactus. Tidak ada yang akan mampu menandingi kekuatan Galactus. Sosok perak itu memperingatkan seluruh penduduk bumi untuk mempersiapkan diri menghadapi pemusnahan yang tak terelakkan. Sosok itu lalu menghilang tanpa jejak. Johnny berusaha mengejar sosok misterius itu. Saat berhasil meraih papan seluncurnya, sosok perak berbicara dalam bahasa yang aneh dan ia melemparkan Johnny kembali ke bumi. Reed kemudian melacak jejak sosok perak dan menemukan fakta mengejutkan bahwa beberapa bulan yang lalu planet-planet yang sebelumnya dikunjungi sosok itu menghilang secara misterius. Hal ini menguat semengerikan apa ancaman entitas kosmik kuno Galactus. Entitas kosmik yang dikenal sebagai pemakan serta pembangsa planet, makhluk yang melahap planet seperti yang telah tercatat dalam legenda. Reed segera membuat persiapan untuk menghadapi ancaman dahsyat ini, termasuk mengembangkan alat bernama The Bridge untuk melancarkan misi luar angkasa. Sebelum keberangkatan, Johnny
mencatat bahwa bahasa yang diucapkan sosok perak itu mirip dengan suara aneh dalam transmisi yang pernah mereka tangkap sebelumnya. Namun, dari nada serta sikapnya, Johnny merasa sosok ini bukanlah musuh yang sepenuhnya jahat. Namun, tak ada banyak waktu. Reed mendesak Johnny untuk memusatkan tenaga dalam misi menyusuri jejak makhluk kosmik Galactus. Dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan ke seluruh dunia, Fantastic Four mengumumkan janji suci mereka untuk melindungi bumi dari segala ancaman, termasuk Galactus. Malam sebelum berangkat, Reed meminta maaf kepada sang istri yang tengah mengandung besar karena harus melibatkan keluarganya dalam bahaya. Susan dengan tekad kuat menyatakan akan ikut tanpa ragu. Keesokan harinya, Fantastic Four bersiap menaiki pesawat luar angkasa Excelsior, disaksikan oleh jutaan mata di seluruh bumi dengan harapan dapat menggagalkan kehancuran yang dibawa oleh makhluk kosmik Galactus. Pesawat mereka melesat ke angkasa, memasang mesin wormhole di orbit untuk mempercepat perjalanan mereka ke ujung semesta, menandai dimulainya babak baru perjuangan melawan kekuatan kosmik yang luar biasa. Setelah melewati lubang cacing dengan penuh ketegangan, keempatnya tiba di sebuah planet raksasa tempat Silver Surfer berada. Ya, sosok wanita perak itu bernama Silver Surfer. Namun, suasana mendadak berubah mencekam ketika sebuah mesin maha besar sebesar sebuah planet tiba-tiba menerobos planet itu dan menghancurkannya dalam sekejap mata. Reed segera memerintahkan Susan untuk menggunakan kekuatannya menghilangkan pesawat Excelsior agar tak terdeteksi. Mereka semua terpaku menyaksikan mesin raksasa itu dengan kejam menyedot seluruh planet ke dalam perutnya yang besar. Pesawat mereka pun ikut tersedot, membuat sistem kendali menjadi lumpuh dan kegelapan mencekik keempatnya. Namun tiba-tiba sebuah cahaya aneh kemudian mengarah tepat pada perut Susan. Silver Surfer muncul menembus kabin pesawat dan menyampaikan pesan dari Galactus. Mereka diundang masuk ke dalam mesin raksasanya. Fantastic Four mengikuti Silver Surfer yang memimpin mereka. Reed mengirim robot pengintai mengambil sampel dan bertanya tentang maksud kedatangan Galactus. Silver Surfer menjawab bahwa Galactus hanya ingin memakan planet sebagai sumber energi untuk kelangsungan hidupnya, dan dia sendiri yang memilih target planet-planetnya. Mereka kini akhirnya bertemu dengan sosok agung Galactus, sosok kosmik kuno yang duduk di singgasananya. Dengan suara yang penuh kesedihan, Galactus menceritakan bahwa dulu ia juga seorang manusia biasa hingga mendapatkan kekuatan besar. Namun kekuatan besar itu bukan tanpa bayaran. Ia dikutuk dengan lapar abadi dan tak akan pernah terpuaskan. Galactus mengerti bahwa Fantastic Four datang untuk memohon pengampunan bagi bumi. Secara mengejutkan, ia bersedia mengampuni dengan syarat Susan menyerahkan bayi dalam kandungannya yang ia yakini memiliki kekuatan kosmik luar biasa yang bisa mengakhiri kutukan lapar abadinya. Tatapan tajam Galactus membuat Susan kesakitan seolah akan melahirkan saat itu juga. Namun Reed menolak tegas untuk menyerahkan anaknya. Galactus langsung mengancam akan merebut anak itu dan membiarkannya menyaksikan kehancuran bumi secara perlahan. Perkelahian pun pecah. Johnny menyerang Galactus sementara Reed dan lainnya melarikan diri. Ben membantu Johnny melawan Silver Surfer, tetapi tanpa oksigen Johnny kehilangan kekuatannya, apalagi di bawah entitas kuat seperti Galactus. Susan berhasil menepi Silver Surfer yang terus mengejar mereka. Setelah perjuangan berat, mereka kembali ke pesawat dan terbang keluar dari mesin raksasa dari Galactus. Namun, Silver Surfer masih mengejar keempatnya. Ruang hampa di depan Ben seolah meregang, berubah menjadi pusaran bercahaya yang mengembang dan bergetar. Tanpa ragu ia mendorong pesawat ke arah mesin wormhole yang berputar dengan gemuruh energi. Seketika pesawat mereka terlempar ke dimensi yang hanya diisi warna dan cahaya yang tak bisa dijelaskan. Namun dari belakang, sosok perak berkilau masih mengejar dengan kecepatan mencengangkan. Silver Surfer tidak menyerah begitu saja. Johnny dengan sigap mencoba menghujani musuh dengan serangan energi. Dentuman demi dentuman meluncur, tapi tubuhnya seolah menembus gelombang serangan tanpa luka sedikit pun. Rintangan sebesar itu membuat suasana di dalam kokpit menegang. Reed dengan tatapan penuh perhitungan mendapatkan ide yang terlalu berani. Ia mengubah arah lintasan dan membawa pesawat keluar dari lubang cacing, mendekati sebuah black hole yang menganga seperti rahang kegelapan. Ia akan memancingnya. Rencana beresiko itu menjadi taruhan terakhir. Mereka membawa Silver Surfer semakin dekat ke tepi kehampaan tanpa batas itu. Lalu Reed memberi isyarat pada Susan. Dengan segala tenaga yang tersisa, Susan memfokuskan kekuatannya hingga pesawat perlahan menghilang dari pandangan. Dalam sekejap, Silver Surfer kehilangan jejak mereka dan justru
mengejar mesin wormhole yang ditinggalkan. Dalam satu momen lengah, tubuhnya terseret oleh daya hisap black hole, tersedot ke dalam kegelapan abadi. Ketenangan singkat menyelimuti kabin. Fantastic Four berhasil lolos, setidaknya untuk saat itu. Namun, kelegaan itu tak berlangsung lama ketika teriakan Susan memecah sunyi. Ia tengah menahan rasa sakit luar biasa. Iya, waktunya melahirkan. Reed segera melepaskan sabuk keselamatan dan bergegas menolong istrinya. Di tengah dentuman mesin dan tekanan yang mencekam, Johnny serta Ben bekerja keras mengendalikan pesawat agar tetap stabil di pinggiran gravitasi black hole dengan bantuan sistem robotik darurat. Tangisan pertama bayi Franklin akhirnya terdengar. Tangisan itu menjadi suara kehidupan di antara kehancuran semesta. Mereka segera kembali mendarat di bumi. Riuh warga menyambut mereka bak pahlawan. Dunia mengira Fantastic Four telah menaklukkan Galactus. Namun, di hadapan semua orang, Reed mengakui kebenaran yang pahit. Ia menceritakan bagaimana mereka sempat bernegosiasi dengan Galactus. Pemakan planet itu bersedia membiarkan bumi hidup, tapi hanya dengan satu syarat: anak mereka harus mencari tumbal. Dan Reed menolaknya mentah-mentah. Pengakuan itu sontak memicu gelombang amarah dan kekecewaan. Orang-orang menuduh mereka egois dan buta terhadap penderitaan dunia. Di sisi lain, jauh di ruang angkasa, Silver Surfer berhasil selamat. Ia kembali berdiri di hadapan Galactus. Galactus memerintahkan untuk kembali ke bumi dan merebut bayi itu, karena hanya makhluk kecil itulah yang entah bagaimana mampu memuaskan rasa lapar abadinya. Kembali ke bumi, Reed memeriksa rekaman dan data. Hasil analisis dari mesin Galactus menunjukkan bahwa makhluk itu telah ada sejak awal kelahiran alam semesta. Ia bukan sekedar makhluk, ia adalah bagian dari keseimbangan kosmik itu sendiri. Reed memandangi layar dengan mata lelah. Sains tak lagi sanggup menjelaskan sosok seperti Galactus. Ia bahkan mulai tak yakin apakah masih ada cara untuk mengalahkannya. Ben, yang melihat kelelahan di wajah temannya, memintanya beristirahat. Tapi John datang membawa secercah harapan. Rekaman dari helmnya saat berhadapan dengan Silver Surfer. Dari situ, John berhasil menafsirkan satu kalimat dalam bahasa asing itu, sebuah petunjuk yang mungkin dapat menerjemahkan sinyal misterius yang mereka tangkap sebelumnya. Johnny percaya pesan itu adalah kunci, sesuatu yang berkaitan langsung dengan Galactus. Keesokan harinya, Reed mencoba men-scan bayi mereka untuk mengetahui potensi kekuatan yang terkandung di dalam dirinya. Namun hasilnya nihil. Franklin tampak seperti bayi biasa, polos dan tak berbahaya. Tiba-tiba, sistem satelit dunia mendeteksi objek raksasa yang sedang melintasi tata surya, bergerak langsung menuju bumi. Kepanikan pecah. Orang-orang berkumpul di depan markas Fantastic Four, menuntut agar bayi itu diserahkan demi keselamatan seluruh umat manusia. Di tengah kerumunan yang marah, Susan muncul sambil menggendong Franklin. Air matanya jatuh. Ia menjelaskan penolakannya. Bukan mereka tak peduli pada dunia. Setiap nyawa sama berharganya dan tak mungkin menumbalkan bayinya. Ia menatap langit dengan tekad berjanji akan melakukan apapun demi melindungi bumi, bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Seluruh dunia kini berpihak pada Susan. Ucapannya menjadi simbol pengharapan baru. Ia telah menyentuh hati jutaan manusia, menunjukkan bahwa kasih seorang ibu, sekecil apapun, mampu mempersatukan seluruh umat manusia. Reed yang menatap layar hologram yang menampilkan wajah manusia-manusia penuh harapan. Ia langsung teringat pada rencana mesin yang pernah ia buat namun belum pernah diuji coba. Proyek bernama The Bridge. Mesin itu mampu melipat ruang dan menciptakan pintu antar galaksi. Jika perangkat itu diperluas dalam skala planet, maka seluruh bumi bisa dipindahkan ke sistem bintang yang tidak dapat dicapai oleh Galactus. Keesokan harinya, dunia menyaksikan sosok Reed tampil dalam siaran langsung global dengan suara mantap dan penuh keyakinan. Ia mengumumkan rencana penyelamatan terakhir umat manusia, yang menjelaskan bagaimana The Bridge bekerja dan menyerukan semua bangsa di bumi untuk bersatu dalam membangunnya. Dunia mendengarkan, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, seluruh planet bergerak dengan satu tujuan: menyelamatkan diri. Dalam pertemuan besar antara para pemimpin dunia, Susan hadir mendampingi Reed dan memaparkan rancangan teknis The Bridge yang menjelaskan materi yang dibutuhkan untuk membangun strukturnya. Mereka berhasil membangkitkan semangat kerjasama. Dalam waktu singkat, suara mesin, ledakan las dan denting baja membaur dengan doa menandakan bahwa dunia tengah membangun harapan bersama. Namun, tidak lama setelah uji coba awal dilakukan, Reed menemukan kelemahan fatal. Sistem utama The Bridge membutuhkan suplai listrik dalam jumlah yang luar biasa besar, lebih besar dari total energi yang bisa dihasilkan seluruh planet. Temuan itu hampir membuat semua orang putus asa. Tapi Reed
tidak menyerah. Ia mencari jalan hingga akhirnya berpikir satu solusi ekstrim, mengerahkan seluruh daya listrik di bumi ke satu titik. Ia kemudian menghimbau manusia di seluruh dunia agar mematikan listrik mereka, menyimpan seluruh energi yang tersisa untuk menyalakan The Bridge. Dan malam itu, seluruh kota tenggelam dalam kegelapan. Hanya pancaran biru dari The Bridge yang menyelimuti atmosfer seperti aurora raksasa. Manusia menatap ke langit dengan doa yang sama, semoga berhasil melintasi badai menuju masa depan yang baru. Sementara itu, Johnny tanpa henti menelaah gelombang transmisi aneh yang sejak lama mereka tangkap dari luar angkasa. Ia yakin sinyal itu mengandung informasi penting, petunjuk tentang Galactus, atau mungkin asal-usul kekuatan yang mengikutinya. Malam berganti siang hingga akhirnya Johnny berhasil memecahkan kode dalam transmisi. Namun, sebelum ia sempat melaporkannya, alarm pusat riset membunyikan peringatan keras. Satelit observasi mendeteksi anomali energi maha besar mendekati bumi. Galactus telah datang. The Bridge diaktifkan. Di berbagai belahan dunia, menara raksasa menyala menyemburkan cahaya biru ke langit. Proses pemindahan bumi pun disiapkan, namun sebelum energi inti mencapai kestabilan, sebuah ledakan cahaya menembus atmosfer. Dari kedalaman ruang angkasa, Silver Surfer muncul. Dalam sekejap, ia menghancurkan setiap menara inti The Bridge di seluruh penjuru dunia. Satu demi satu jatuh, meninggalkan bumi terancam kehilangan kesempatan untuk berpindah. Hanya satu mesin yang tersisa, pusat The Bridge di New York, markas Fantastic Four. Reed dan timnya segera ke sana, namun sebelum mereka sempat mengaktifkan sistem, Silver Surfer tiba lebih dulu. Dari kejauhan, Johnny menyambutnya di udara. Melesat dengan api membara, pertempuran mereka memecah langit kota. Dua sosok yang beradu antara cahaya dan api. Keduanya melambangkan kehendak dan keyakinan masing-masing. Namun Johnny tahu, kekuatan semata tidak akan mengubah apapun. Ia pun memutar hasil terjemahan transmisi yang telah ia temukan. Suara asing bergema di langit, menggetarkan udara di sekeliling mereka. Dalam kilatan cahaya dan distorsi energi, terekam kisah masa lalu Silver Surfer, makhluk yang dulu bernama Salabal, berasal dari planet Zenla, sang penjaga yang menyerahkan kebebasannya kepada Galactus demi menyelamatkan dunianya sendiri. Rekaman berikut menampilkan wajah penghuni dari planet-planet yang telah hancur oleh Galactus. Suara jeritan, tangisan, dan permohonan ampun memenuhi udara, seolah bintang itu sendiri ikut bersedih. Reed dan yang lainnya menatap layar dengan diam, sementara Johnny hanya bisa bertanya dalam hati, bagaimana mungkin seseorang yang pernah menyelamatkan dunia sanggup menyaksikan begitu banyak dunia lain binasa. Suara rekaman berhenti, udara menjadi tenang, dan sosok Silver Surfer terdiam di angkasa. Ada sesuatu yang berubah dalam matanya, rasa penyesalan yang perlahan menahan kebekuannya. Tanpa sepatah kata pun ia menoleh ke langit dan melesat pergi. Johnny mengejar, menerobos awan yang tersisa. Ia memahami beban yang ada di dadanya. Ia hanya ingin menyelamatkan bumi sama seperti Silver Surfer pernah menyelamatkan Zenla. Dua kehendak yang berbeda namun berasal dari luka yang sama. Silver Surfer berhenti di antara bintang. Ia menatap Johnny seolah menimbang sesuatu yang lebih besar dari kehidupan itu sendiri. Dalam sunyi hampa ruang, ia menyampaikan maksudnya bahwa keselamatan bumi hanya bisa ditukar dengan sesuatu yang lebih murni. Ya, bayi Franklin. Ia percaya jika anak itu telah tumbuh dewasa dan memahami arti pengorbanan, ia sendiri akan membuat pilihan yang sama seperti dirinya dulu. Setelah itu, tanpa menunggu balasan, Silver Surfer terbang meninggalkan bumi di ambang takdirnya. Kekacauan kembali menyelimuti markas Fantastic Four. Rencana besar mereka memindahkan bumi telah gagal sepenuhnya. Hanya ada keputusasaan. Susan berusaha menenangkan dirinya. Namun, dari antara semua kebingungan itu, pandangan Reed terpaku pada layar pengawas di mana terlihat bayi kecil mereka, Franklin, sedang tertidur tenang. Seketika, sesuatu menyadarkan Reed. Galactus tidak menginginkan bumi. Ia datang untuk bayinya. Dari kesadaran itulah muncul ide beresiko. Jika mereka tidak bisa melarikan diri dari Galactus, maka mereka harus menjebaknya. Reed menyusun rencana baru. Ia berniat memancing Galactus datang ke lokasi mesin terakhir The Bridge menggunakan bayi Franklin sebagai umpan. Begitu Galactus masuk ke dalam area itu, mereka akan menyalakan mesin dan mengirim Galactus ke tempat yang sangat jauh di luar jangkauan galaksi. Meski awalnya Susan menolak, melihat keyakinan di mata suaminya, ia setuju. Keesokan harinya, Reed memperlihatkan rencana tempat perlindungan khusus bagi bayinya yang sanggup menahan ledakan sekelas bom nuklir di tengah-tengah ruang mesin The Bridge. Ranjang itu menjadi titik pemicu yang memancing Galactus mendekat dalam radius portal. The Bridge akan diaktifkan dan perangkap pun tertutup. Sementara itu, Susan pergi menemui Harvey, pemimpin bangsa bawah tanah Subterania. Ia memohon agar warganya diizinkan mengungsi di sana, menjauh dari area pertempuran. Dengan wajah serius namun simpatik, Harvey setuju memberikan perlindungan bagi warga New York. Maka gelombang besar evakuasi pun dimulai. Dalam hitungan jam,
seluruh kota berubah menjadi sunyi, hanya menyisakan jalan-jalan kosong dan gedung-gedung yang memantulkan cahaya oranye mesin raksasa di langit. Saat fajar menembus horizon, bayangan agung mulai memenuhi angkasa. Mesin Galactus mendekati orbit bumi, dan seperti yang sudah diduga, Galactus sendiri turun dari tahtanya. Langkah kakinya menghancurkan gedung-gedung. Setiap pijakannya mengguncang kota hingga ke fondasinya. Ia bergerak menuju mesin The Bridge, tempat bayi Franklin berada. Ketika tangan Galactus hampir menyentuh keranjang bayi, Johnny datang dari langit, menghantam wajah Galactus dengan semburan panas menyilaukan. Dalam kekacauan ini, Reed menukar bayi Franklin dengan keranjang kosong dan segera diamankan oleh Johnny ke markas utama. Namun, begitu Galactus membuka matanya, ia langsung menyadari telah ditipu. Dalam sekejap, ia mendeteksi keberadaan bayi itu di dalam gedung Fantastic Four dan ia segera bergegas. Johnny dan Ben segera menghadang. Serangan mereka menghujani tubuh agung Galactus, tapi itu sia-sia. Galactus membalas dengan kekuatan kosmik, melemparkan Ben ke udara dan menghempaskan mobil tempat Susan berlindung hingga terlempar keras. Reed mencoba menyusul dan melompat ke tubuh Galactus, berusaha menghentikan langkahnya, namun makhluk itu dengan mudah menekannya hingga nyaris tak berdaya. Johnny dan Ben cepat datang membantu, menarik Reed keluar sebelum terlambat. Ketegangan belum berakhir. Dalam sekejap mata, Galactus berhasil menemukan bayi Franklin yang disembunyikan di reruntuhan. Ia mencengkramnya dan bersiap membawa sang bayi pergi ke dimensinya. Pada saat yang kritis ini, Susan yang sempat pingsan tiba-tiba siuman. Melihat putranya di tangan Galactus, ia melepaskan teriakan penuh kekuatan. Energi tak kasat mata mengalir dari tubuhnya, menekan Galactus hingga langkahnya terguncang. Reed memohon agar Susan berhenti. Energi sebesar itu bisa membunuhnya, namun Susan tidak peduli. Hanya satu hal yang ada di pikirannya, melindungi putranya. Kekuatan yang meledak mendorong Galactus ke dalam jantung The Bridge yang mulai berputar. Reed berteriak memerintahkan timnya menyalakan mesin. Suara gemuruh terdengar, udara bergetar, langit terbuka menciptakan vortex raksasa yang memancar ke langit. Galactus berusaha keluar melawan gaya hisap energi. Johnny melesat dengan niat mengorbankan diri untuk mendorong masuk, tetapi tiba-tiba cahaya perak melesat. Silver Surfer muncul dari langit, meluncur cepat menembus pusaran. Ia menabrak tubuh Galactus dengan kekuatan penuh dan bersama-sama tersedot ke dalam portal yang menutup dengan ledakan cahaya biru pekat. Dalam sekejap, langit menjadi hening kembali. Bumi telah diselamatkan. Namun, di tengah puing-puing dan debu, Reed berlari menghampiri tubuh istrinya yang terbaring tak bergerak. Wajahnya pucat, nafasnya sudah tiada. Reed memangku Susan dengan tangis tak terbendung. Di tengah isakannya, ia meletakkan bayi Franklin di dada ibunya. Detik berikutnya, keajaiban terjadi. Cahaya lembut memancar dari tubuh bayi itu. Perlahan, nafas Susan kembali dan matanya terbuka dengan senyuman hangat. Mereka semua terdiam, tak percaya pada mukjizat yang baru saja terjadi. Susan menatap suaminya dengan lembut dan berkata bahwa anak mereka bukanlah bayi biasa. Ada sesuatu dalam dirinya yang lebih besar daripada kekuatan yang dikenal oleh manusia. Hari itu, bumi merayakan kemenangan. Fantastic Four kembali menjadi penyelamat dunia. Bertahun-tahun berlalu, kehidupan tampak kembali normal. Di suatu pagi saat Susan hendak memeriksa putranya, ia terpaku oleh pemandangan di hadapannya. Franklin duduk dengan tenang dan di depannya berdiri seseorang yang sudah lama mereka anggap musuh. Wajah itu tersenyum tipis. Sosok itu telah dikenal di seluruh dunia. Dia adalah Dr. Doom. Demikianlah alur cerita film The Fantastic Four First Step. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.